warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Puspitasari, NIM 0548655536, Prodi Sistem Informasi UPPJJ UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, lanjut. Jadi pada tugas 1 kali ini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Nah, kita diminta untuk buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama itu ada halaman login atau login HTML, yaitu meliputi input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password, daftar, yang muncul dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, contohnya seperti ini: selamat datang, email, password, lupa password, masuk, belum punya akun. Oke, mari kita lihat codingannya. Nah, di sini saya sudah memberikan, pertama saya berikan logonya, yaitu logo PNG UT atau logo UT. Dan ketika masuk di sini kita kelola stok dan pengiriman bahan ajar UT daerah. Lalu saya tambahkan email seperti perintah sebelumnya dengan nama @sita.ut.ac.id dan masukkan password. Lalu ada tombol login. Nah, seperti contoh akunnya itu nanti seperti Andari @sita.ut.ac.id, passwordnya Andari 123. Email ini ada di dalam data.js. Di sini ada data-datanya. Yang pertama ada nama Rina Wulandari, emailnya rina@sita.ut.ac.id, passwordnya Rina123. Yang kedua ada Agus Pranoto, emailnya agus@sita.ut.ac.id, password Agus123. Yang ketiga ada Siti Marlina, emailnya siti@sita.ut.ac.id, passwordnya sama, Siti123. Dan yang keempat ada Doni Setiawan, itu emailnya doni@sita.ut.ac.id, passwordnya juga sama, Doni123. Dan yang kelima ada admin Sita, yaitu emailnya admin.sita.ut.ac.id, passwordnya sama, yaitu admin123. Dan saya tambahkan satu lagi, jadi 6, sorry ini salah, 6, yaitu saya sendiri, namanya Andari Puspitasari, dengan email andari@sita.ut.ac.id dengan password yang sama, yaitu Andari123. Dan ini didapat dari data JS yang ada di e-learning masing-masing. Oke, kita coba langsung di run saja. Nah, tampilannya kan seperti ini, yaitu Universitas Terbuka atau SITA UT. Masuk ke SITA bahan ajar untuk lolos stok dan pengiriman bahan ajar UT daerah dengan lebih mudah. Nah, di sini tercakup email seperti contoh yang di bawah ini, dan passwordnya, dan ada tombol login. Di sini ada lupa password dan daftar juga. Seperti tampilan yang ada di sini. Oke, jika kita masukkan nama saya, contohnya andari.sita.ut.ac.id, saya masukkan kata sandinya. Saya coba salahkan terlebih dahulu. Nah, login belum berhasil, email atau password yang Anda masukkan salah, seperti perintah tersebut. Jika salah atau tidak sesuai, masukkan pop-up yang berisi email atau password yang Anda masukkan salah. Saya masukkan di dalam script.js. So message, yaitu error, login belum berhasil atau email atau password yang Anda masukkan salah. Seperti ini. Oke, saya
lihat oke, dan saya ulang dengan password yang sama, yang benar, dengan password yang benar. Nah, jika sudah, nanti tampilannya beranda seperti ini. Selamat sore, Anda dari Puspitasari, Sabtu 9 Mei 2026. Untuk yang kedua itu ada dashboard menu, dashboard HTML, yaitu menu utama terdiri tombol navigasi, yaitu ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, yaitu yang terdiri dari monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Oke, kita lanjut ke sini, ke dashboard. Di sini saya tambahkan dashboard HTML. Kemudian ada stok dashboard yang di sini. Nanti stok ini untuk bahan-bahan ajar. Lalu saya tambahkan informasi bahan ajar. Setelah itu ada tracking pengiriman yang ada di sini. Setelah itu terdapat laporan, dan saya buat ada drop down-nya yang berisi ada monitoring DO dan rekap bahan ajar seperti perintah dari tugas ini. Dan yang terakhir ada histori transaksi. Ada histori transaksi. Nah, kita lanjut ke sini. Ya, di sini ada informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, dan ada laporan, ada drop-down-nya yang berisi monitoring DO dan rekap bahan ajar. Dan ada histori transaksi juga. Oke, dan di sini ada tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi atau siang atau sore. Dan di sini ada di bagian script.js, yaitu function get greeting. Di sini ada waktu dimulai pukul 4 dan sebelum jam 11 itu dinyatakan selamat pagi. Dan jika dimulai pukul jam 11 dan sebelum jam 3 sore itu dinyatakan selamat siang. Dan dimulai pukul jam 15.00 atau jam 3 sore dan sebelum jam 6 atau jam 18.00 itu dinyatakan selamat sore. Dan selanjutnya itu dinyatakan selamat malam. Nah, seperti tampilan di sini. Selamat sore, Anda dari Puspitasari, karena saya melakukan di jam sebelum jam 18.00. Maka greetingnya bertuliskan selamat sore. Dan yang ketiga, dashboard menu dashboard.html, yaitu mengikuti input nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Nanti akan keluar seperti contohnya ini. Oke. Nah, kita langsung ke tracking pengiriman. Dan di sini cari nomor DO, nomor delivery order seperti contohnya ini. Nah, DO strip 2006 strip 001 misalkan. Nah, ketika saya pencet cari, nah nomor DO belum diisi, masukkan nomor delivery order terlebih dahulu. Nah, seperti perintah di script.js. Ketika ikonnya itu warning, nomor DO belum diisi, masukkan nomor delivery order terlebih dahulu. Nah, sama seperti ini. Oke, kita pencet OK. Dan untuk yang kedua, perintahnya nomor ikonnya akan error jika DO itu tidak ditemukan atau nomor delivery ordernya itu tidak ada di daftar pengiriman. Nah, kita masukkan misalkan, nah ini aja ya, seperti DO 2026 008. Nah, DO tidak ditemukan, nomor delivery order tidak ada di daftar pengiriman. Nah, sama seperti perintah akan menjadi tunggu. Nah,
dari nomor DO ini itu didapat dari data.js. Seperti ini nomor DO dari Rina Wulandari, Agus Pranoto, Siti Marlina. Dan saya pilih mengacak saja, contohnya Siti Marlina. Ini kita copy saja, lalu kita paste di bagian contoh di sini nomor delivery. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti perintah tugas, yaitu terdapat nama mahasiswa. Ketika tombol cari itu ditekan, itu nama mahasiswanya Siti Marlina. Status pengirimannya sudah selesai, dan data ekspedisi, tanggal kirim, dan jenis paket, dan serta total pembayarannya di sini. Jadi ekspedisinya antarja reguler, lalu ada tanggal kirimnya itu 1 Mei 2026, lalu jenis paketnya itu ada paket lengkap semester, serta total pembayarannya adalah 326.000. Oke. Sama seperti ini kurang lebihnya. Dan pada tracking ini saya membuat dengan function progress status, seperti tadi diproses, dikirim, dan perjalanan selesai, dibatalkan. Dan nama statusnya render tracking result. Di sini ada get progress, status pengiriman, yaitu dengan step diproses, dikirim, dalam perjalanan selesai. Di sini course card dengan create element, div tracking card. Nah, di sini yaitu nanti akan ditulis dengan item dengan nama mahasiswanya. Dan di sini title word, yaitu section teacher atau item nomor DO-nya yang tadi ada di dalam data.js. Di sini juga ada progress track. Di sini ada status pengirimannya, dan di sini juga ada tracking meta atau tanggal kirim, jenis paketnya, total pembayarannya, for each atau function pair. Nah, jadi nanti akan langsung seperti tampilan tadi, tampilannya seperti ini. Lanjut yang keempat, yaitu informasi stok bahan ajar atau stok.html, itu menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menampilkan dari stok menggunakan JavaScript DOM. Nah, di sini saya sudah buatkan itu daftar stok bahan ajar. Nah, dengan tabel saya buatkan tabel itu isinya dengan cover buku, kode, judul buku, kategori, stok, edisi, kondisi, catatan, dan aksi. Oke. Nah, kita lanjut ke webnya dengan informasi bahan ajar. Nah, muncul seperti informasi stok bahan ajar, kesediaan bahan ajar berdasarkan kategori atau kode modul. Nah, di sini ada stok bahan ajar, cover bukunya, ada kodenya, yaitu ada judulnya pengantar informasi dengan kode 0TMP01 dengan cover bukunya, kategori BMP, stoknya 548 dengan edisi 2 dengan kondisinya aman. Nah, setelah itu ada catatan dan aksinya dihapus, bisa kita hapus. Tambah data stok ya, tambah stok. Nah, ini seperti ini kita isi misalkan apa, NKDU 4110 misalkan nama bahan ajarnya apa, nanti kita bisa tinggal simpan atau batalkan. Nanti jika disimpan perkembangan anak usia dini. Untuk struktur paragraf proyek itu dibuat seperti begini, yaitu kita praktik pada index.html atau untuk halaman loginnya. Nah, seperti ini kita buka dulu. Nah, saya menggunakan juga namanya sita praktik ya, sebenarnya bebas apa aja, tapi saya menggunakan ini sita praktik. Di sini ada terdapat indeks HTML atau halaman loginnya. Di sini saya buat indeks untuk halaman loginnya. Nah, saya buatkan image UT, logo atau logo universitas seperti ini. Setelah itu ada dashboard.html, itu ini.
untuk mencakup semuanya, seperti history, rekap bahan ajar, laporan, teknik pengiriman, seperti itu. Setelah itu ada tracking.html, itu untuk mengetahui bukunya sudah gimana atau sudah selesai pengirimannya. Kita mengetahuinya proses pengiriman dari tracking.html tersebut. Lalu di sini ada stock.html. Di sini ada stock.html, itu untuk mengetahui stok-stok buku yang terdapat di web tersebut. Nah, isinya di sini stok-stoknya. Setelah itu ada, kita disuruh buat folder CSS atau style.css, itu ini. Nah, ini untuk mencakup semuanya. Setelah itu ada JS atau script.js. Nah, di sini saya juga tambahkan data.js. Data.js ini yang mencakup nama-nama mahasiswa, email, password, seperti itu, dan nomor DO saya masukkan ke dalam data.js. Dan script.js yaitu untuk membaca semua yang ada pada data.js. Saya tuliskan di script ini. Saya itu ada akses itu logo, gambar-gambar atau logo UT. Nah, seperti ini ada kepemimpinan, manajemen, UT, seperti itu. Dan ini sini harus benar di dalam ini, karena jika salah penamaannya, entah dari penulisan hurufnya, itu nanti ketika dipanggil di script.js itu tidak akan muncul gambarnya. Jadi harus benar-benar benar tulisannya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, nanti muncul gambarnya di cover buku seperti yang ada di tab. Oke, coba langsung kita keluarkan ke webnya. Nah, oke, sudah selesai, lanjut kita logout. Nah, nanti akan kembali lagi ke beranda awal atau login. Oke, sekian dari saya untuk pembuatan aplikasi web sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.